Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang Ananda semuanya. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua pimpin doanya. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kepada ketua saya ucapkan terima kasih yang telah memimpin doa kita untuk membuka pembelajaran kita hari ini. Nah, bagaimana hari ini ada yang tidak hadir? Tidak, Pak. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Baiklah, kita langsung saja masuk ke topik pembahasan materi kita pada hari ini, yaitu tentang teorema Pythagoras. Sebelumnya Bapak ingin tanya, waktu SD dulu atau kelas 7 dulu ada belajar tentang bangun datar kan? Ada, Pak. Nah, ada yang namanya bangun datar segitiga. Coba Bapak ingin tanya apa saja bangun datar segitiga, apa aja macam-macam jenis segitiga tersebut? Saya, Pak. Nah, silakan pada kamu. Segitiga sama sisi, Pak. Terus? Segitiga sama kaki, Pak. Terus? Segitiga sembarangan, Pak. Terus? Segitiga siku-siku, Pak. Baik, bagus sekali ya, masih ingat pembelajarannya terlebih dahulu ya. Nah, Bapak ingin tanya kepada kalian semua. Nah, ini segitiga apa namanya? Siku-siku, Pak. Nah, ini segitiga siku-siku ABC ya. Ya, Pak. Nah, Pak ingin tanya lagi. Sisi mana yang merupakan sisi alas? Sisi B, Pak. Sisi B ya. Oh, betul. Yang tinggi? Sisi A, Pak. Betul. Yang sisi miring yang mana? Sisi C, Pak. Bagus sekali ya, bagus. Nah, sedikit tujuan pembelajaran kita yaitu tentang teorema Pythagoras, yaitu dapat menentukan atau membuktikan kebenaran dari teorema Pythagoras dan dapat menyelesaikan permasalahan nyata. Nah, sedikit motivasi bagi Ananda yang ingin menjadi arsitek. Bila Ananda dengan serius belajar tentang teorema Pythagoras, maka Ananda dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pembangunan bangunan atau rumah atau masjid yang Ananda bangun pada saat Ananda menjadi arsitek. Maka jika ingin masalah-masalah tersebut ketika Ananda membangun agar cepat terselesaikan, maka seriuslah belajar teorema Pythagoras ini. Baik, pembuktian teorema Pythagoras ini berkaitan dengan luas persegi dan luas segitiga. Nah, Bapak ingin tanya, siapa yang tahu rumus luas persegi dan segitiga? Saya, Pak. Ya, kamu? Kalau luas persegi, sisi kali sisi, Pak. Bagus. Kalau luas segitiga? Setengah alas kali tinggi, Pak. Bagus sekali. Nah, bagus ya. Pythagoras ini telah mengungkapkan bahwa kuadrat panjang sisi miringnya sama dengan kuadrat panjang sisi yang lainnya. Nah, untuk melakukan pembuktiannya atau memeriksa kebenarannya, kita akan membuat sebuah segitiga, siku-siku, dan kita buat persegi di setiap sisinya. Nah, kita misalkan panjang yang ini 4, yang ini 3, dan yang ini 5. Nah, Bapak ingin tanya, luas persegi dari persegi sisi A berapa? 16, Pak. Bagus. Nah, langsung saja ya Bapak kasih tahu. Luas persegi dari panjang sisi alas ini atau panjang sisi B itu 9, dan luas
luas perseginya dari sisi miring atau sisi C ini adalah 25. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam teorema Pitagorasnya ya. Nah, pengertian dari teorema Pitagoras yaitu jika ABC merupakan suatu segitiga siku-siku yang panjang sisi miringnya adalah C dan panjang siku-sikunya adalah A dan B, maka rumusnya itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau di dalam pengurangan yaitu yang untuk mencari A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang C kuadrat, atau untuk mencari B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang dengan C kuadrat. C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Begitu juga yang ini, A sama dengan akar dari B kuadrat ditambah dikurang C kuadrat, dan B sama dengan akar dari A kuadrat dikurang C kuadrat. Nah, ini penulisan rumus Pitagorasnya ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan sebuah contoh. Kita akan mencari sebuah luas dari segitiga siku-siku yang sisi miringnya diketahui 10 cm, tingginya 8 cm, yaitu ini segitiga A, B, dan C. Nah, untuk kita akan mencari alasnya dulu ya. Sebelum kita mencari luas segitiganya, kita akan mencari alasnya dulu, yaitu yang sisi yang ini alas kuadrat atau sama dengan A B kuadrat sama dengan AB kuadrat, itu dikurangi yaitu BC kuadrat dikurang AC kuadrat. Nah, kita masukkan nilainya. Yang BC adalah 10 cm, pangkat 2 atau kuadrat. Nah, yang AC-nya 8 cm kuadrat. Nah, lalu 10 pangkat 2 itu 100 dikurang 8 pangkat 2 berapa? 64, Pak. 64. Bagus. Nah, 100 dikurang 64 berapa? Ada yang tahu? 36, Pak. 36. Betul? Betul, Pak. Nah, dapat AB kuadratnya 36. Nah, kita pindahkan kuadratnya ke sisi kanan, itu menjadi akar. Nah, akar dari 36 berapa? 6, Pak. Nah, bagus sekali. Akar dari 36. Maka dapatlah sisi dari 6, sisi dari AB itu 6 cm. Nah, sudah kita dapatkan sisi AB-nya. Langsung kita masukkan rumus luas untuk mencari luas segitiga siku-siku tersebut. Itu yang rumusnya, siapa yang masih ingat? Luas segitiga setengah alas kali tinggi, Pak. Betul, setengah alas kali tinggi. Setengah, kita masukkan nilainya ya. Ini luas segitiganya. Alasnya berapa? 6, Pak. 6. Tingginya berapa? 8, Pak. 8. Nah, kita kalikan 6 kali 8 berapa?
Apa ada yang tahu berapa 6 kali 8? 48, Pak. Nah, betul, 48. Nah, 48 dikali setengah, ada yang tahu berapa? 24, Pak. Nah, 24. Nah, dapatlah hasilnya dari segitiga. Segitiga ABC siku-siku tersebut adalah luasnya itu 24. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tugas di halaman 10. Maka Anda semua dipersilakan untuk mengajarkannya. Nah, di halaman 10 itu Anda semua mengerjakan 5 soal saja. Itu soal-soal tersebut membahas tentang teorema Pitagoras yang dua sisinya diketahui. Nah, untuk pembelajaran besok kita akan mempelajari materi tentang menerapkan teorema Pitagoras dalam masalah. Dan kalau sempat kita akan membahas materi tentang menentukan jenis segitiga. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Ada Ananda yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Nah, silakan. Pada pembelajaran tadi, Pak, bisa ditarik kesimpulannya yaitu teorema Pitagoras itu berkaitan tentang dua segitiga dan luas persegi, Pak. Bagus. Ada lagi. Panjang kuadrat sisi miring sama dengan panjang kuadrat sisi lainnya, Pak. Bagus. Ada lagi. Untuk mencari luas segitiga yang dua sisinya diketahui, kita akan menggunakan rumus teorema Pitagoras. Yang salah satunya yaitu AB sama dengan BC kuadrat kurang AC kuadrat, Pak. Bagus. Sedikit saya perbaiki ya. AB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AC kuadrat. Nah, bagus sekali kesimpulan dari temannya ya. Nah, sekian dari materi pembelajaran hari ini. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada yang salah atau salah kata dalam menyampaikan materi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak.